Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini Allah Azza wa Jalla berikan kita kesempatan, kesehatan dan afiah sehingga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan, yang tentunya bulan yang dimana orang-orang yang telah meninggal, orang-orang yang telah berada di dalam kuburan mereka menginginkan untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla, untuk menginginkan kembali kepada dunia, kembali hidup di dunia untuk merasakan bagaimana berkahnya, bagaimana keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan ini. Dan kita-kita yang masih hidup ini seharusnya jadi orang-orang yang diberikan peringatan dengan itu. Jika orang yang meninggal berharap seandainya kembali lagi ke dunia untuk bertemu Ramadan. Kenapa Ramadan? Tentunya karena keutamaan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Keutamaan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berikan usia kepada kita, Allah berikan kesempatan kepada kita. Yang tentunya kesempatan tersebut kita berusaha semaksimal mungkin dengan ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita berusaha untuk memaksimalkannya dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita berharap Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan dan dia telah keluar dari Ramadan dalam keadaan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa saja yang mereka tentunya berpuasa di bulan Ramadan didasari dengan tauhid dan keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia senantiasa mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosanya yang telah berlalu. Karena tentunya meraih pahala di bulan Ramadan ini berat bagi orang-orang yang Allah tidak mudahkan bagi mereka, akan tetapi mudah bagi orang-orang yang Allah mudahkan bagi mereka, dan semoga Allah memudahkan itu semua bagi kita. Di antara yang ingin ingatkan kepada jemaah sekalian adalah tentunya bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana turunnya Al-Quran. Maka jadikanlah di antara himmah atau semangat kita yang paling utama di bulan Ramadan ini, bagaimana agar kita memaksimalkannya untuk bermunajat kepada Allah dengan Al-Quran, bermunajat kepada Allah dengan Al-Quran niki. Al-Quran niki, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dia untuk dibaca. Benar, Al-Quran ini untuk dibaca. Makanya disebut dengan Al-Quran dari kata qara'a, yaitu untuk dibaca. Ya, maka tidak mungkin seseorang itu mengatakan kitab suciku adalah Al-Quran sedangkan dia tidak membaca kitab sucinya sendiri. Tidak mungkin. Maka ciri Muslim yang baik adalah dia mengamalkan perintah yang pertama kali turun kepada Muhammad, yaitu apa? Iqra. Itu kan perintah pertama. Ayat pertama turun kepada Nabi dan perintah pertama turun. Apa itu? Iqra. Baca. Baca apa? Itu baca wahyu Allah yang pertama kali. Baca firman Allah Azza wa Jalla. Dan membaca firman Allah ini, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bukan hanya membaca seperti kita membaca surat-surat. Kalau kita baca surat atau kita baca koran atau kita baca buku, harus kita fahami dulu, baru kita pindah ke halaman berikutnya. Ya tidak? Benar apa tidak? Ada yang baca koran dan paham, atau ada orang baca buku dia paham, yang penting dibaca. Apa kenen? Baca pokoknya. Apa kenen? Baris? Enggak ada. Hampir tidak ada orang di muka bumi ini yang membaca seperti itu. Tidak mungkin dia baca. Kalau dia paham baca. Apalagi buku bahasa Inggris, sampai Inggris apa kan? Pasti ini disentuh. Apalagi buku bahasa Arab yang tidak bisa bahasa Arab. Apakah mungkin dia ingin membacanya? Mungkin dengan dia tahu bahasa Arab, baca buku bahasa Arab. Mungkin hampir tidak mungkin, tidak pernah kita lakukan. Hampir-hampir yang kita baca apa yang kita fahami. Maka itulah tujuan daripada Al-Quran dibaca, untuk difahami. Kalau kita jadikan Al-Quran ini sebagai bacaan yang tidak difahami, masa Al-Quran ini, mohon maaf, bahasa yang lebih rendah daripada buku-buku yang lain yang harus kita baca dengan fahaman. Faham maksudnya?
Masa ada kita jadikan Al-Quran kitab suci yang senantiasa kita baca, namun kita baca tidak dengan pemahaman, lebih rendah daripada buku-buku yang di bawah Al-Quran itu sendiri, yang kita harus membacanya dengan pemahaman. Masa kita jadikan Al-Quran seperti itu? Rendah, mohon maaf, ini bahasa tiang, rendah sekali kedudukan Al-Quran kalau seperti itu. Dan tidak akan bermanfaat Al-Quran kalau tidak dibarengi dengan pemahaman. Kalau tidak dibarengi dengan tadabbur, tidak bermanfaat. Sebagaimana kita baca buku-buku, kalau kita tidak paham apa maksudnya, tidak paham apa yang kita baca, ada manfaatnya? Tidak ada. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran itu akan menjadi manfaat dan berkah bagi pembacanya ketika dia memahami apa isinya. Itu poin pertama. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran. Ini penting. Ini tadabburi firman Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Sad. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab yang Allah turunkan kepadamu Muhammad, mubarakun, yang diberkahi. Apa tujuannya? Liyadabbaru ayatihi. Agar orang-orang yang membacanya mentadabburi ayat-ayatnya. Tadabbur niki bukan hanya membaca dengan pemahaman. Lebih dari itu, dia paham apa seluk-beluk ayat tersebut. Apa sisi keajaiban dari segi balaghahnya, semua. Makanya Allah mengatakan agar dia tadabburi ayat-ayat tersebut. Apa setelahnya? Waliyatadzakkara ulul albab. Baru setelahnya orang-orang memiliki akal, dia akan ingat akan akhirat. Jadi urutannya apa? Pertama difahami, kemudian apa? Ingat. Orang nggak mungkin ingat kalau dia tidak paham apa yang dia baca. Maka penting dan wajib bagi kaum muslimin untuk berusaha ketika baca Al-Quran dengan pemahaman. Makanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat besar, belum mengatakan la an aqra'a surat al-Baqarah fi lailatin wa atafakkaru fiha ahabbu ilayya min an aqra'a al-Quran kamilan hadramatan. Kata beliau, lebih baik aku baca surat Al-Baqarah saja, tapi aku tafakkur ketika aku membacanya, aku mengerti apa yang aku baca, lebih baik daripada aku membaca seluruh Al-Quran, akan tetapi aku membacanya dengan hadramah. Hadramah itu cepat, tapi tidak ditadabbur. Dan ini memang, bukankah kata para sahabat, para tabi'in, ketika mereka bertemu dengan para sahabat, mereka mengatakan sesungguhnya para sahabat itu adalah orang-orang yang tidak membaca 10 ayat Al-Quran, tidak lanjut sampai mereka memahami isinya dan mereka mengamalkan isinya. Maka nasihat tiang sebelum tiang akhiri, nasihat terakhir tiang kaum muslimin rahimani wa rahmatullah, kita berusaha. Di antara usaha kita, kalau yang pertama kita kesulitan bahasa Arab, tapi ada sekarang yang memudahkan kita, apa itu? Terjemahan. Maka tiang secara pribadi katakan, seandainya kita kurang bahasa Arab kita, apalagi tidak pernah belajar bahasa Arab, dan Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, maka tiang katakan, jangan tinggalkan bacakan Al-Quran, baca terus walaupun Anda tidak paham. Fahami itu dengan membaca terjemahnya. Baca terjemah itu adalah alat bantu agar kita memahaminya. Minimal baca terjemah. Tiang tidak katakan baca tafsir, tidak. Yang lebih sedikit sekarang apa? Terjemah. Tiang tanya deh, saya wah khatam Quran ini ki. Terjemah saya. Dek apa Al-Quran? Saya wah khatam terjemah saya. Tiang yakin tidak ada. Ya. Pun seandainya kita pernah baca Al-Quran terjemahnya dari awal sampai akhir, itu pun banyak yang kita tidak pahami, dan itulah fungsinya. Kalau kita baca terjemahannya, pasti banyak hal yang kita tidak pahami. Itulah yang kita tanyakan, itulah yang kita cari apa maknanya. Dan kebanyakan isi Al-Quran mudah difahami. Sedikit darinya yang sulit dipahami, sedikit. Ingat, Al-Quran itu kebanyakannya mudah difahami. Sekarang mau nggak kita memahami Al-Quran itu? Maka tiang nasihati, kalau kita kurang bahasa Arab, apalagi tidak pernah belajar bahasa Arab, baca Al-Quran pun nggak doang, Al-Fatihah pun jarang, terkadang kita nggak ngerti apa kena. Mulai dari sekarang, tekadkan, Bapak Ibu sekalian, ya, tekadkan. Saya harus khatam Al-Quran, tapi plus saya khatam terjemah Al-Quran. Serius ini.
Ya, yang serius dia dapat dia kan. Aden narak jari napiaran target di bulan Ramadan niki. Dia boleh terjemah, beli terjemah. Insyaallah mudah. Allah Akbar, wah gratis niki. Tinggal terbaca nani. Ya. Apalagi baca enggak apa-apa, baca yang penting kita faham apa kena terjemah niki, kita faham maksudnya. Hal yang kita tidak pahami tentunya kita simpan, kita tanyakan dan seterusnya. Ya, niki nasihati yang kepada jamaah, jangan sampai Al-Quran terjemahan keluar lagu dinarak dengan baca. Yang subhanallah, lu ikati buku Quran terjemahan lagu dinarak dengan baca. Allah. Kuantitas perlu, tapi kualitas lebih penting daripada itu. Kuantitas perlu, akan tetapi di bulan Ramadan khususnya, tapi kualitas itu lebih penting. Itulah yang menjadikan beriman bertambah. Itulah yang menjadikan semangat kita ibadah bertambah. Itu yang katakan tadabbur, itulah yang menjadikan semangat kita bertambah. Maka dari momen ini, maka yang nasihati itu salah satu cara agar kita memahami Al-Quran. Dari sekarang insya Allah targetkan insya Allah ya, harus niki SD man selesai Ramadan selesai khotam sekali plus khotam terjemah insya Allah. Anda kan lanjut baca Quran lagu baca terjemah lengan pertama baca terjemah bengkah terus lanjut sampai khotam. Dua tugas. Dan kembali bagi waktu sejelo niki jadi dua. Insya Allah bahasa Indonesia niki mudah, selapun bau paham bahasa Indonesia. Sambil tokol-tokol, sambil tiiwa si senina, sambil Nabi SAW beliau sambil berbaring dan dipangku oleh Aisyah beliau baca Quran. Gerah itu di amalan marah menikah sambil baca terjemah sambil tiiwa si senina. Allah Akbar. Mengamalkan praktek Nabi Muhammad SAW. Tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat sampaikan. Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.